Tapi kenapa si bayi tersebut yang dapat ASI juga bisa mengurangi kanker? Nah, ini memang studi-studi ini belum jelas betul penyebabnya ya. Tapi ini studi-studi epidemiologi. Jadi artinya studi-studi kalau dilihat gitu ya, wanita-wanita itu ya yang kena kanker payudara dibandingkan yang tidak, itu kalau dilihat riwayatnya gitu, itu memang mereka yang menyusui itu lebih rendah terkenanya gitu ya. Ini mekanisme ini sedang dicari memang. Oke, baik. Bisa dijelaskan gejala kanker payudara itu seperti apa biar orang-orang tahu? Ya, memang ini penting sekali buat wanita-wanita. Karena yang penting itu sekarang itu early detection is best protection. Early detection is best protection. Oke, sedia payung sebelum hujan. Nah, itu dia. Jadi yang penting bagaimana sih wanita itu bisa mendeteksi adanya sesuatu masalah di payudara. Nah, 80% kanker payudara itu ditandai dengan adanya benjolan. Ditandai dengan adanya benjolan. Oke. Padahal benjolan ini sangat mudah diketahui dengan sadari. Dengan dipegang, dipijit ya. Iya. Oke. Tapi kan bisa saja itu kelenjar getah bening misalnya, atau kelenjar lain yang bukan kanker. Ya, itulah gunanya bagaimana berkonsultasi langsung ke dokter. Oke. Gitu. Nah, begitu ada benjolan. Begitu ada benjolan. Oke. Lalu tapi bisa juga tanpa benjolan ya? Ya, tapi biasanya itu biasanya kalau dia sudah lanjut, ya gitu ya. Kemudian ada misalnya kelainan-kelainan yang dia kecil sekali ya, seperti mikrokalsifikasi gitu tidak terabas. Oke, penyebabnya apa kanker ini? Nah, sampai saat ini memang belum diketahui pasti ya. Tapi yang sedang diketahui itu misalnya itu yang sekarang penyebab terpenting itu adalah hormonal ya, karena 70% kanker payudara ini hormonal. Estrogen. Genetik kah? Genetik juga bisa. Berarti ya, turunan genetik. Bisa ya? Nah, hereditary itu memang bisa, tapi memang angkanya tidak sebanyak sporadik. Sporadik itu tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan keturunan ya, tapi bisa timbul sendirinya gitu ya. Sebagian kecil memang ada. Makanan juga bisa berarti ya? Nah, makanan tentu yang makanan sehat lah yang penting ya. Okay. Makanan yang pengawet apa gitu ya kita hindari. Oke, baik. Ibu Maya, boleh tadi diulang lagi sedikit mungkin rangkuman bahwa kenapa ibu harus menyusui? Ibu Mia, sorry. Kenapa ibu harus menyusui? Mungkin kita sudah mendengarkan dari penjelasan dokter juga. Ternyata manfaat menyusui itu tidak hanya untuk bayi, Mas Dedi. Buat si ibunya juga bermanfaat. Terus tadi ada sisi penghematan, berarti buat si ayahnya berarti untuk ayah juga bermanfaat. Terus kalau kita bicara secara global, peningkatan untuk pencapaian MDGs dan sebagainya, berarti untuk negara juga ada manfaatnya. Jadi menyusui itu tidak hanya sekedar memberikan ASI pada bayi, tetapi menyusui itu memberi manfaat bagi semua, terutama buat si keluarga, si bayi, si ibu, dan si ayah. Jadi memang sayang sekali kalau sampai tidak menyusui atau memberikan ASI kepada Jadi there is no reason for you not to do that ya? Actually, there is no reason, karena breast milk itu irreplaceable. Jadi sebenarnya tidak bisa digantikan. Sampai berapa lama tuh harusnya? Minimal? Kalau secara eksklusif berarti dari lahir sampai usia 6 bulan. Kemudian mulai masuk 6 bulan bayinya diberikan makanan pendamping ASI. Jadi udah mulai makan makanan. Sambil ASINya diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. 2 tahun atau lebih? Atau lebih. Lebih ya. tuh berapa? Sampai bayi, ibu dan ayah sudah bilang stop. Oh, kesepakatan bersama. Iya, betul. Kalau berarti sang suami pun punya peran penting ya untuk hal ini. Kalau Denada sendiri disupport oleh sang suami? Banget, apalagi ini kan aku anak pertama, jadi support dan ilmu yang aku dapatkan dari orang-orang sekitar aku itu sebenarnya adalah salah satu hal yang membuat aku tuh bisa survive melewati masa-masa tersulit pada saat awal-awal pemberian ASI gitu. Jadi suami sih support banget, dan alhamdulillah aku juga kenal sama kayak misalnya Dokter Asti Prabodini waktu itu yang jadi dokternya Syakira sampai sekarang, yang juga memberikan support gitu, dan ya udah jadi akhirnya dapat banyak semangat dan ilmu justru dari sekitar gitu, dan juga tentunya dari Aimi, karena waktu aku lagi nangis-nangisnya lagi pertama-tama kali lagi susah-susahnya waktu itu, yang pertama kali aku telepon Aimi waktu itu. Konselornya datang ke rumah waktu itu. Bertahan kalau kita tahan di freezer. ASI kalau kita perah mulai dari suhu ruangan ya Mas Dedi. Suhu ruangan itu bisa tahan sekitar 8 jam. Di kulkas bawah bisa tahan 3-5 hari.
Di freezer yang 1 pintu, jadi freezer yang ada di dalam lemari es itu bisa tahan 2-3 minggu. 2-3 minggu. Kalau di freezer yang 2 pintu itu bisa tahan 3-4 bulan. 3-4 bulan, Yes, karena dan beku ya, karena benar-benar beku. Dan ya. kalau deep freezer yang buat daging itu yang besar itu Selama-lamanya? Enggak selama-lamanya juga. 6-12 bulan. 1 tahun bisa tahan Yes, ya. Oke. Nah terus apakah dok, saya mau tanya, ASI ini kalau tadi kan saya tanya mungkin belum jelas saya. Kalau ASI dari ibu orang lain itu berarti ibunya harus sehat dulu ya. Iya tentu. Jadi kita juga harus tahu ya apakah Betul. ibunya sehat atau tidak, ada penyakit. Apakah penyakit bisa menular melalui ASI? Ya, ada sih, ya. Seperti misalnya penyakit-penyakit infeksi, ya tentu ya. Ya, yang penting sih ibu-ibu ini dalam keadaan sehat, kapanpun bisa menyusui. Jangan khawatir. Oke, jadi dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pengetahuan lebih lagi di hari ini bahwa biar bagaimanapun ASI itu sangat membantu untuk semua orang ya, baik bapaknya, ibunya maupun anaknya. Ya, saya akan tutup dengan kata-kata seperti ini aja. Mungkin setiap manusia akan mencoba untuk menjadi ibu yang sempurna ya. But there is no such thing as perfect mother. There is only better mothers.